Johan adalah orang yang cerdas, dan tanpa ragu-ragu, pergi ke sisi lain, membuka pintu mobil di sisi lain, dan berkata dengan hormat, "Halo Tuan Renza, halo Nona Sucipto." Raya tidak terbiasa dengan itu. Dia berkata dengan sopan, "Halo Tuan Devano, halo Tuan Johan." Tama turun dari mobil dan berkata kepada keduanya, "Sulit bagimu untuk melakukan perjalanan jauh dan luas, dan saya mungkin harus melakukan sesuatu di New York baru-baru ini. Saya khawatir tidak ada cukup orang yang bisa saya percayai. Jadi saya memanggilmu ke sini." Devano berkata dengan tegas, "Tuan, tugas kami adalah melayani Anda. Bagaimana ini bisa dianggap kerja keras? Itu tidak masalah." Johan juga tertawa dan berkata, "Ya, Tuan Renza, saya adalah bawahan Anda, Tuan Renza. Anda dapat menyuruh kami jika Anda membutuhkannya." Tama tersenyum dan berkata, "Johan, tanpamu kali ini, di bidang seni wajah, saya tidak tahu berapa banyak karya kaligrafi manusia yang hilang karena ini." Johan menyeringai, "Tuan Renza, siapa yang berikutnya? Saya kembali ke sini dengan pisau dekat dengan tubuh saya. Saya dapat membuat karya baru untuk Anda kapan saja, di mana saja." "Oke." Tama mengangguk dan tersenyum, memberi isyarat kepada keduanya, dan berkata, "Ayo pergi, mari kita naik dan bicara." Ketika keduanya mendengar undangan Tama, Devano dan Johan buru-buru mengangguk, lalu mengikutinya dan Raya di pesawat. Begitu dia naik pesawat, Tama berkata kepada mereka bertiga, "Buat dirimu nyaman, aku akan masuk ke dalam dan menelepon seseorang dulu." Kabin Concorde ini dibagi menjadi 4 bagian. Selain kokpit dan area kerja kru, kabin dibagi menjadi area tempat duduk, area kantor, dan area istirahat dari depan hingga belakang. Area tempat duduk penuh dengan kursi kelas 1 yang besar, yang dapat menampung 30 orang. Area kantor memiliki ruang konferensi, kantor, dan area lounge dengan suite ganda. Setelah Tama menyapa ketiganya, dia pergi ke kantor belakang terlebih dahulu, dan hal pertama yang dia lakukan setelah duduk adalah menelepon Sinta. Setelah Sinta menerima telepon, dia dengan hormat bertanya, "Tuan Renza, apa perintah Anda?" Tama berkata, "Nona Fei, saya akan mengirimkanmu daftar ramuan obat sebentar lagi, dan kamu bisa bergegas dan menyiapkannya untuk saya di New York. Jika kamu bisa mendapatkan semuanya bersama-sama itu yang terbaik. Jika kamu tidak dapat menggabungkan semuanya, kamu dapat memberitahu saya tepat waktu bahan mana yang hilang, dan saya akan mengirimkannya dari Indonesia." "Tidak masalah." Sinta buru-buru berkata, "Tuan Renza, di sini di New York, ada banyak orang Indonesia, dan ada juga banyak praktisi pengobatan tradisional yang terkenal. Bisnis pengobatan Indonesia dan bahan obat juga cukup besar, dan saya percaya bahwa saya dapat mengumpulkan apa yang Anda butuhkan." Tama bersenandung dan berkata, "Kalau begitu saya akan mengirimkan daftarnya nanti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan Renza sangat sopan, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda." Dia kemudian bertanya, "Omong-omong Tuan Renza, kapan Anda akan kembali ke New York?" Tama berkata, "Pesawat saya akan lepas landas, dan saya akan tiba di sana dalam 2 jam. Sinta berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu saya akan menjemput Anda di bandara." Tama tidak berencana untuk menginap di rumah Fei malam ini, karena dia ingin membuat alkimia. Lagi pula Devano dan Johan ada di sekitar, jadi dia berencana untuk menginap di Shangri-La Hotel di New York. Jadi, dia berkata kepada Sinta, "Nona Fei, jangan repot-repot, saya akan pergi ke Shangri-La malam ini. Siapkan saja bahan obat dan datang ke Shangri-La untuk menemui saya secara langsung." Meskipun Sinta sedikit kecewa, dia masih merasa sangat senang dan setuju. "Oke, Tuan Renza, tolong kirimkan saya daftarnya, dan saya akan menyiapkannya sesegera mungkin." Tama kemudian mengiriminya daftar bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil resaping.
Meskipun bahan yang dibutuhkan untuk ini sangat berharga, setidaknya mereka tidak langka seperti tanaman merambat Phoenix. Dengan pohon anggur Phoenix, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencocokkan bahan lain. Setelah bahan siap, Tama akan dapat langsung memperbaiki pil resaping di New York. Saat itu, setelah pil selesai, Romiyati, Ito Yuhiko, dan Tanaka semuanya bisa terbang ke New York, dan dia bisa memecahkan masalah orang-orang ini pada satu waktu. Memikirkan Ito Yuhiko, Tama mau tak mau memikirkan Nanako Ito. Dia belum melihatnya dalam beberapa hari. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu dalam hatinya bahwa dia selalu merindukannya. Jika Ito Yuhiko datang ke Amerika Serikat, Nanako pasti akan bersamanya, dan dia akan dapat bertemu dengannya pada saat itu. Namun, Tama tidak berpikir ada yang salah. Dia hanya secara tidak sadar berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengannya. Kemudian, dia takut istrinya akan mengkhawatirkan ibunya, jadi dia mengambil ponselnya dan meneleponnya. Setelah panggilan telepon, Alena bertanya, "Suamiku, di mana kamu sekarang?" Tama berkata, "Aku terbang keluar kota untuk membantu ibu menemukan referensi, dan sekarang aku akan kembali ke New York. Dan apakah ibu menghubungimu dalam 2 hari terakhir ini?" "Iya, ibu menghubungiku." Alena menghela nafas dan berkata, "Suamiku, aku baru saja akan meneleponmu untuk memberitahumu tentang hal itu. Ibu meneleponku 10 menit yang lalu. Dan apa kamu tahu di telepon apa yang dia katakan padaku?" Tama sudah menebak, tapi dia masih berpura-pura penasaran dan bertanya, "Apa yang ibu katakan?" Alena berkata tanpa daya, dia berkata bahwa dia baik-baik saja di penjara sekarang. "Dia ingin meneleponmu, tetapi teleponmu tidak pernah tersambung. Jadi dia meneleponku dan memintaku untuk memberitahumu bahwa dia tidak terburu-buru untuk keluar dari penjara sekarang. Jadi jangan biarkan dia keluar dari sana terlalu cepat. Apalagi yang bisa aku katakan, aku pikir selama dia bisa kembali ke Indonesia bersama kita, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak berhasil, dia bisa kembali sendiri setelah dia dibebaskan dari penjara." Setelah berbicara, dia bertanya dengan gugup, "Suamiku, tidakkah menurutmu ibu terlalu aneh? Apa yang bisa ibu lakukan di penjara, dan mengatakan bahwa dia tidak ingin keluar terlalu cepat?" Tama mencibir dan berpikir dalam hati, "Istriku yang bodoh, kamu harus tahu bahwa ibumu adalah hantu Bedford Hill sekarang. Kurasa kamu bisa mengerti kenapa dia tidak mau keluar." Tapi dia tidak banyak bicara, hanya menghibur, "Istriku, kurasa ibu tidak ingin kita khawatir, jadi dia mengatakan itu." Alena berkata dengan serius, "Ibu bukanlah tipe orang yang tahu bagaimana caranya menghibur perasaan orang lain. Hanya ada 2 kemungkinan bahwa dia tidak ingin keluar untuk seseorang yang memikirkan orang lain. Salah satunya adalah dia dipaksa, dan yang lainnya adalah dia tinggal dengan sangat nyaman di sana." Dia menghela nafas dalam hatinya, ini benar-benar kepercayaan dirinya. Dia berkata sambil menghela nafas lega, "Jangan khawatir. Penjara bukanlah tempat di luar hukum, dan tidak ada yang boleh memaksanya. Adapun kemungkinan kedua, aku pikir ini mungkin masalahnya. Mungkin dia berteman di dalam dan ingin merasakan kehidupan baru di dalamnya, dan aku juga meminta klien di New York untuk membantuku menemukan hubungan. Aku kira aku merawatnya di sana." Alena berkata tanpa daya, "Sejujurnya ketika aku mendengar nada bicaranya di telepon saat itu, sepertinya dia tidak sedang dipaksa. Nada suaranya aneh, dia tampak sangat bahagia, tapi dia tidak ingin aku mendengarnya. Aku benar-benar tidak mengerti dengan ibu." Tama tersenyum, "Istriku yang baik, jika kamu tidak mengerti, jangan terlalu banyak berpikir, karena ibu bisa memberitahumu sendiri, maka pasti tidak ada masalah, dan semuanya akan baik-baik saja." "Yah," Alena menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang ibu,
Aku hanya perlu memintamu untuk bekerja keras dan juga menemukan cara untuk membebaskannya. Tama tersenyum dan berkata, ini bukan kerja keras. Selama ibu baik-baik saja, yang lainnya tidak penting. Setelah mengatakan itu, Tama melihat lampu peringatan sabuk pengaman di kantor menyala. Jadi dia memberitahu Alena, istriku, pesawat akan lepas landas, dan aku harus kembali ke New York semalaman. Jadi aku akan menutup telepon sekarang. Kamu jaga diri dengan baik-baik di sana, ambil kelas dengan baik, dan jangan khawatir tentang hal-hal lain. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.